Halo, perkenalkan nama saya Leonardo Nicholas Andrianto dari kelas 12 IPS 3 absen 16. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan apa itu penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual adalah sebuah penyakit yang proses penularannya melalui hubungan seksual. Pada umumnya, penyakit menular seksual biasanya timbul dalam lingkup pergaulan seks bebas. Seks bebas inilah yang menjadi awal mula dari penyakit menular seksual. Umumnya, penyakit menular seksual menyerang beberapa organ vital manusia seperti alat kelamin, alat reproduksi, saluran urin, dan juga anus. Cukup berbahaya, bukan? Oleh karena itu, saya, Leonardo, akan memberikan pengetahuan yang informatif tentang beberapa macam dan jenis penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual yang disebabkan karena seks bebas adalah Acute Immune Deficiency Syndrome atau disingkat AIDS. Penyakit ini terkenal dengan keganasannya. Penyakit ini disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus atau disingkat HIV yang bisa melawan tubuh melawan berbagai macam infeksi. Wah, dari informasi tersebut cukup berbahaya, bukan? Perlu Anda ketahui, virus HIV yang menyebabkan AIDS ini dapat menular melalui kontak cairan saat berhubungan seksual seperti darah, air mani, atau cairan vagina. Oleh karena itu, hindari seks bebas, karena hal ini cukup membahayakan. Selain itu juga, Anda harus tahu gejala-gejala yang dialami seseorang ketika terinfeksi HIV. Ada dua tahap gejala, yaitu gejala baru terinfeksi HIV dan gejala apabila sel T turun sampai di bawah 200 sel mikroliter darah. Berikut akan saya jelaskan. Untuk orang yang baru terinfeksi HIV akan mengalami gejala seperti berikut. Yang pertama, influenza yang berkepanjangan seperti demam, pusing, hidung tersumbat, dan batuk. Gejala yang kedua, mengalami penurunan berat badan. Selanjutnya, mengalami pembesaran kelenjar getah bening dan mengalami gangguan penglihatan serta gangguan saraf dan otak. Untuk orang yang mengalami penurunan sel T hingga di bawah 200 sel mikroliter darah akan mengalami gejala seperti berikut. Yang pertama, infeksi oportunistik dan kanker. Infeksi paru-paru, sitomegalovirus, herpes, kanker pembuluh darah, dan kanker leher rahim. Anda bisa mencegah penyakit AIDS dengan menerapkan kehidupan yang sehat tanpa melakukan seks bebas, melainkan melalui perkawinan yang sah. Untuk pengobatan, sebenarnya tidak ada obat yang dipatenkan untuk AIDS. Namun ada obat yang bernama regimen antiretroviral yang dipercaya bisa memperlambat penyakit yang akan semakin parah dan bisa mencegah komplikasi yang mungkin saja akan terjadi. Lalu, apa saja jenis-jenis penyakit menular seksual? Ada beberapa jenis seperti sifilis, gonorrhea, human papillomavirus atau disingkat HPV, infeksi HIV, chlamydia, trichomoniasis, hepatitis B dan C, tinea crucis, herpes genital, dan candidiasis. Namun, karena durasi terlalu panjang, saya akan menjelaskannya secara singkat. Sifilis atau Raja Singa adalah penyakit kelamin yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Bakteri ini masuk melalui kulit yang luka, kemudian berkembang biak dan menyebar melalui pembuluh getah bening dan pembuluh darah. Orang yang terinfeksi sifilis akan mengalami gejala seperti setelah 6-8 minggu penderita mengalami demam, terus badan lemah, sendi terasa lemah, sakit kepala, anoreksia, berat badan menurun, dan pada tahap berikutnya timbul peradangan pada organ dalam, bahkan timbul borok dan bisul. Penyakit gonorrhea disebut juga kencing nanah. Penyebab penyakit ini adalah kuman Neisseria gonorrhea. Masa inkubasi bervariasi antara 2-10 hari. Penularannya melalui hubungan seksual. Gejala yang dialami oleh orang terinfeksi gonorrhea yaitu keluarnya cairan kental atau nanah dari saluran kelamin pria dan wanita.
Untuk lebih spesifiknya, dibedakan menjadi dua gejala, yaitu gejala pada pria dan gejala pada wanita. Untuk gejala pada pria seperti rasa panas dan getal pada ujung saluran kencing, nyeri pada saat kencing dan ereksi, nyeri pada perut bagian bawah, dan kelenjar getah bening membengkak pada lipat paha. Selain itu, gejala yang terjadi pada wanita adalah bibir vagina membengkak, nyeri saat kencing, nyeri pada perut bagian bawah, dan menstruasi yang tidak teratur. Pengobatan gonorrea yaitu dilakukan dengan memberikan antibiotika seperti ceftriaxone, cefixime, ciprofloxacin, dan ofloxacin. HPV disebabkan oleh virus dengan nama yang sama, yaitu HPV. Virus HPV dapat menyebabkan kutil kelamin hingga kanker serviks pada perempuan. Gejala kanker serviks stadium awal seringkali tidak khas bahkan tak bergejala. Penularan HPV terjadi melalui kontak langsung atau melakukan hubungan seksual dengan penderita. Infeksi HIV disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Penyebaran virus ini dapat terjadi melalui hubungan seks tanpa kondom, berbagi penggunaan alat suntik, transfusi darah, atau saat persalinan. Klamidia disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Pada wanita, klamidia menyerang leher rahim, sedangkan pada pria menyerang saluran keluar urin di penis. Penularan dapat terjadi dari luka pada area kelamin. Trichomoniasis disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis. Penyakit trichomoniasis bisa menimbulkan keputihan pada wanita atau malah tidak menimbulkan gejala, sehingga seringkali seseorang secara tidak sadar menularkan penyakit ini ke pasangan seksualnya. Hepatitis B dan hepatitis C disebabkan oleh virus hepatitis dan dapat mengakibatkan gangguan hati kronis hingga kanker hati. Virus ini ditemukan dalam darah atau cairan tubuh penderita. Selain melalui hubungan seksual, virus ini bisa menular melalui jarum suntik yang dipakai bersama dan transplantasi organ. Tinea cruris disebabkan oleh jamur yang menyerang kulit di sekitar alat kelamin, paha bagian dalam, dan bokong. Tinea cruris ditandai dengan ruam merah yang terasa gatal pada kulit yang terinfeksi. Penularannya adalah melalui kontak langsung dengan penderita atau menyentuh benda yang telah terinfeksi. Herpes genital disebabkan oleh infeksi virus. Virus ini bersifat tidak aktif atau tersembunyi di dalam tubuh tanpa menyebabkan gejala. Penyebarannya terjadi melalui kontak langsung dengan pasangan yang telah terinfeksi. Kandidiasis disebabkan oleh jamur Candida. Kandidiasis ditandai dengan ruam atau lepuhan yang muncul pada kulit, terutama area lipatan kulit. Sama seperti infeksi menular seksual lainnya, penularan penyakit ini dapat terjadi melalui hubungan seksual dengan penderita. Jika Anda mengalami gejala penyakit menular seksual, dokter akan menanyakan perihal hubungan intim dan penyakit yang pernah diderita. Kemudian, penderita akan menjalani beberapa tes untuk mendeteksi keberadaan virus atau bakteri penyebab penyakit menular seksual.
Tes yang akan dijalani adalah tes darah dan juga tes urin. Tes ini dilakukan untuk mendeteksi virus atau bakteri penyebab penyakit menular seksual. Dokter juga akan melakukan tes usap untuk mengambil sampel cairan tubuh di sekitar area kelamin. Sampel ini kemudian akan diperiksa di laboratorium. Pengobatan yang dapat dilakukan ada 3. Yang pertama, antibiotik. Antibiotik digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri seperti gonor, klamidia, dan sifilis. Antibiotik harus tetap dikonsumsi walaupun gejala yang dirasakan telah membaik. Hal ini dilakukan untuk mencegah infeksi yang kembali terjadi. Pengobatan yang kedua adalah antivirus. Pengobatan dengan obat antivirus hanya bertujuan untuk meredakan gejala dan mengurangi resiko penyebaran. Jenis obat antivirus yang digunakan untuk menangani herpes genital adalah aclovir, famciclovir, valacyclovir. Sementara untuk hepatitis, obat yang diberikan yaitu entecavir, interferon, dan lamivudine. Untuk tahap yang ketiga yaitu anti jamur. Untuk penyakit menular seksual disebabkan oleh jamur seperti candidiasis, dokter akan memberikan krim anti jamur yang dioleskan ke vagina seperti nystatin dan clotrimazole. Obat anti jamur dalam bentuk tablet juga dapat diresepkan oleh dokter seperti fluconazole dan miconazole. Komplikasi yang terjadi yaitu peradangan pada mata, radang sendi, nyeri panggul, radang panggul, infertilitas, penyakit jantung, kanker serviks, dan kanker anus. Penyakit menular seksual juga dapat menyebabkan komplikasi pada kehamilan. Beberapa penyakit menular seksual seperti gonore, klamidia, HIV, dan sifilis dapat menular dari ibu hamil ke lainnya selama kehamilan atau saat persalinan. Kondisi ini dapat memicu keguguran dan gangguan kesehatan atau cacat lahir pada bayi. Langkah utama pencegahan penyakit menular seksual adalah menerapkan perilaku seks yang nyaman, yaitu menggunakan kondom dan tidak bergonta-ganti pasangan seksual. Selain itu, ada beberapa tindakan pencegahan lain yang dapat dilakukan, yaitu kenali pasangan seksual masing-masing, lakukan vaksinasi, terutama vaksin HPV dan hepatitis B, tidak menggunakan nafsa, terutama dengan berbagai penggunaan jarum suntik, dan lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, khususnya yang berkaitan dengan organ reproduksi. Penderita penyakit menular seksual sebaiknya tidak melakukan hubungan seks hingga penyakit dinyatakan sembuh oleh dokter. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan penyakit kepada pasangan.